Baik, saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari pemakalah terkait dengan materi yang kita diskusikan pada hari ini berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Makalah sudah mempresentasikan dan memunculkan beberapa pertanyaan, salah satunya bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Tentu di makalah sudah dijelaskan secara detail. Saya apresiasi untuk makalah dari pemakalah hari ini. Artinya masih seperti yang kita harapkan, bahwa fokus pembahasan kita adalah terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajarannya, bukan tentang materi akidah akhlaknya. Tadi saudara-saudara ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kemudian evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika gurunya pintar, ketika siswanya pintar, tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan guru. Ini sering terjadi bahwa seharusnya itu yang lebih ditekankan dalam proses evaluasi pembelajaran itu adalah bukan hanya kognitif saja, tapi yang dilihat itu juga adalah di samping kognitif, yang dilihat itu tentunya adalah psikomotoriknya juga, afektifnya juga. Maka banyak orang yang pintar, kemudian dulu waktu kita di SD banyak yang pintar, tapi kemudian guru memberikan nilai yang tidak maksimal karena tidak sesuai dengan sikapnya. Nah, dalam penilaian yang diharapkan sesungguhnya adalah bagaimana afektifnya juga, itu sikap, bagaimana psikomotoriknya juga, tidak hanya kognitif. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari pemakalah tadi, dalam proses penggabungan evaluasi pembelajaran itu tentu harus dilihat dari segala sudut pandang, dari segala penilaian, mulai dari kognitifnya tentu iya, afektif dan psikomotorik, ya. Itu yang menjadi catatan penting, itu yang harus diperhatikan, itu yang harus dinilai, ya, itu yang harus dinilai. Kemudian dalam konteks bagaimana pelaksanaannya, tentu di makalah sudah dijelaskan adanya pemberian kisi-kisi dalam konteks evaluasi, kemudian adanya ujian mid semester, ujian pertengahan semester, kemudian keaktifan di kelas, kemudian partisipasi pembelajaran. Ini penting, ini yang harus dilihat. Inilah yang sesungguhnya harus ditumbuhkan untuk masa depan siswa yang lebih baik. Kita harus membangun karakternya, membangun karakter daripada siswa itu, sehingga diharapkan dalam ke depan dari proses yang kita lakukan tidak hanya kognitifnya yang muncul, tapi afektif dan psikomotoriknya juga muncul. Itu yang dilihat, ya. Jadi ini betul-betul kita lihat terkait dengan pelaksanaan seperti yang kita sampaikan tadi. Bagaimana pelaksanaannya? Seperti saya menilai di kelas itu kan ada saya buat partisipasi pembelajaran, tugas, kalau di sekolah itu ada portofolio, kemudian ada yang lain-lain. Mid semester itu tentu ujian semester. Nah, apabila dia tidak mengikuti semua, ini nggak bisa kita kasih nilai. Bahkan kalau saudara-saudara tak ikut ujian semester, nilainya pasti tidak maksimal, ya. Tidak akan dapat nilai A karena sudah ada persentase. Partisipasi pembelajaran sekian persen, ujian semester sekian persen, ini sekian persen, kehadiran, keaktifan, semua ada presentasinya. Begitulah kita melakukan ataupun melaksanakan evaluasi dalam proses pembelajaran. Tidak kemudian saudara-saudara pintar di kelas memberikan partisipasi, tapi kemudian tidak ada sikapnya, jarang hadir, itu juga tidak bisa kita lakukan penilaian yang maksimal.
Seperti yang sering saya katakan, ada banyak orang yang pintar tapi kemudian tidak mempunyai sikap, mentalnya tidak bagus, ya. Itu ya. Nanti berkaitan dengan evaluasi dan pelaksanaan ini, saya pikir itu sudah saudara-saudara laksanakan di kelas. Ada saudara-saudara yang sudah menjadi guru, sudah melaksanakan ini, sudah tentunya paham tentang karakter-karakter penilaian harus dilakukan oleh seorang guru. Pikir itu ya penjelasan dari kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap buka kembali, new normal akan berlaku sehingga kita bisa bertatap muka dengan baik. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.